Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 17. Menemani Lydia ke mall. Apa kamu boleh? Pakaikan dasi ini untukku. Yuan yang saat itu sedang mengancing lengan bajunya. Tanpa menjawab, Kania segera berdiri dan mengambil dasi yang tadi dia letakkan di atas meja bersama pakaian kerja Yuan. Tuan, menunduklah sedikit. Yuan segera menunduk. Kania memasang dasi di leher Yuan. Kedua mata mereka saling menatap, hingga Kania segera mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Sudah, Tuan. Seketika Yuan tersenyum melihat raut wajah Kania yang seketika berubah. Kenapa wajahmu memerah seperti itu? Apa karena barusan aku menatapmu? Siapa bilang? Mungkin saja Tuan hanya salah lihat. Pandai sekali merangkai kata. Ingat, aku sudah punya Lydia dan sampai kapanpun aku tidak akan membagi perasaanku pada siapapun termasuk padamu. Seketika perasaan Kania tidak menentu setelah mendengar perkataan Yuan. Aku paham dan aku mengerti itu. Ada baiknya kita turun. Tadi Pak Tono datang. Beliau bilang kalau ibu sudah menunggu kita sarapan. Setelah dirasa cukup, keduanya pun segera keluar dari dalam kamar dan langsung menuju ke arah lift. Lift yang terbuat dari dinding kaca membuat keduanya bisa saling menatap dari dalam sana. Menyadari Yuan memperhatikannya, kembali Kania memalingkan wajahnya ke tempat lain agar Yuan tidak berpikiran seperti tadi. Kembali pintu lift terbuka dan keduanya langsung keluar. Yuan dan Kania melanjutkan langkah kakinya hingga mereka tiba juga di ruang makan di mana Nyonya Wulan sedang duduk di sana menunggu kedatangan mereka. Selamat pagi, Bu. Sapa Kania pada Nyonya Wulan. Pagi sayang, ayo duduk, balas Nyonya Wulan. Kania segera duduk setelah Pak Tono sedikit menarik kursi untuknya. Begitu pula yang dilakukan Yuan. Kania kembali melakukan tugasnya seperti biasa, mengisi nasi dan lauk pada piring Yuan. Setelah itu melanjutkan pada piringnya sendiri. Ketiganya pun menikmati sarapan pagi mereka. Sesekali Nyonya Wulan bercanda pada Kania hingga membuat gadis itu menundukkan kepala. Tidak berselang lama kemudian, ketiganya segera berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Bu, Kania berangkat dulu. Kania menyalin tangan Nyonya Wulan. Iya sayang, kamu hati-hati. Iya Bu, terima kasih. Yuan, kamu mau kemana? Tanya Nyonya Wulan saat Yuan ingin masuk ke dalam mobil. Mau ke kantor Bu. Apa kamu tidak mau menyalin tangan ibu sebelum kamu berangkat, seperti yang barusan Kania lakukan? Yuan sesaat terdiam, lalu menatap ke arah Kania. Yuan? Baik Bu. Yuan segera maju dan menyalin tangan Nyonya Wulan. Mulai sekarang, sebelum keluar dari dalam rumah, kamu harus membiasakan menyalin tangan ibu. Kita harus melestarikan adat budaya kita yang mulai hilang karena pengaruh dari luar. Kania, sekarang kamu masuk ke dalam mobil Yuan, biar suamimu mengantarmu bekerja. Tapi Bu, Kania menatap ke arah Yuan. Kania? Baik Bu. Kania bergegas masuk ke dalam mobil hingga membuat Yuan tertawa dibuatnya. Kalau begitu, Yuan berangkat. Kalau ada apa-apa segera kabari Yuan. Iya, kalian hati-hati di jalan dan jaga istrimu dengan baik. Sedikit demi sedikit, kendaraan Yuan pun melaju meninggalkan halaman rumah mewah tersebut. Di sepanjang perjalanan, mereka hanya terdiam. Hanya bunyi mesin mobil dan klakson kendaraan yang sesekali terdengar di telinga. Sepulang dari kerja,
Kamu tunggu aku di restoran. Yuan yang saat itu fokus mengemudi. Tidak usah tuan, aku naik ojek saja. Pokoknya kamu harus tunggu aku. Pas jam 5 sore, aku akan datang menjemputmu. Paham? Tatap lekat Yuan pada Kania. Paham tuan. Tidak terasa, mobil mereka pun berbelok masuk ke dalam halaman restoran. Kania segera keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk. Setelah Kania sudah berada di depan pintu masuk, Yuan pun segera pergi. Kania, tunggu sebentar. Gabriel yang saat itu berdiri di depan pintu. Iya, ada apa Gabriel? Kania menghentikan langkah kakinya. Akhir-akhir ini, kamu sering terlambat. Dan aku lihat tadi, Tuan Yuan mengantarmu kemari. Memangnya ada hubungan apa kalian itu sebenarnya? Setiap kali bila kita bertemu, pasti kamu terus menanyakan itu terus. Aku jujur, pasti kamu mengira aku bercanda. Tidak jujur, pasti kamu bilang kalau aku ini pandai merangkai kata. Aku bingung Gabriel, harus bilang apa padamu? Langsung saja pada pokok pembicaranya. Kamu dan Yuan itu ada hubungan apa? Gabriel yang kini sudah tidak sabar mendengar jawaban Kania. Baiklah, aku akan jujur sejujur-jujurnya. Tuan Yuan itu adalah suamiku. Kania langsung pergi meninggalkan Gabriel yang tiba-tiba terdiam setelah mendengar jawaban dari Kania. Apa? Tuan Yuan itu suami Kania? Kania pasti bercanda. Ini tidak mungkin terjadi. Sementara itu, di perusahaan Yuan Perkasa Adijaksa, tampak Yuan sedang berjalan memasuki bangunan megah miliknya. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya memberi hormat dan juga salam. Yuan membalas dengan senyum atau sekedar mengangkat tangannya. Lift membawa Yuan menuju ke lantai puncak, yaitu lantai 7 di mana ruang kerjanya berada. Kembali pintu lift terbuka. Yuan segera keluar dari dalam lift dan langsung menuju ke ruangannya. Tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, Yuan langsung memutar gagang pintu dan sedikit mendorongnya. Selamat pagi Tuan. Sekretaris Aldo yang saat itu sedang mengerjakan tugas di meja kerjanya segera berdiri setelah menyadari kedatangan Yuan. Pagi Aldo, balas Yuan dan langsung menuju meja kerjanya. Belum juga beberapa lama Yuan duduk, kembali pintu ruangan itu terbuka dan muncul seorang gadis cantik. Maaf Nona Lydia, tolong biasakan mengetuk pintu terlebih dulu sebelum masuk, ucap sekretaris Aldo. Calon suamiku pemilik perusahaan ini, jadi aku bebas melakukan apa saja di sini. Benar kan sayang? Lydia mendekati Yuan dan berdiri di sampingnya. Betul kata Aldo, biasakan mengetuk pintu terlebih dulu sebelum masuk ke dalam ruangan. Baiklah, aku yang salah. Sayang, hari ini temani aku ke mall. Sudah lama bukan kita tidak belanja bersama? Iya, tapi tunggu sebentar. Aku bekerja dulu, setelah itu baru kita pergi. Yuan mulai membuka laptop kerjanya. Siap bos. Lydia langsung menuju ke arah sofa dan duduk manis di sana. Waktu terus berputar hingga akhirnya Yuan menutup kembali laptop kerjanya. Aldo, jika ada yang mencariku, katakan padanya aku keluar sebentar. Yuan mengambil jas yang sengaja dia letakkan di punggung kursi kerjanya. Baik Tuan. Lydia, ayo kita pergi sekarang. Yuan segera melangkah keluar tanpa menunggu Lydia. Sayang, tunggu. Lydia berlari kecil mengejar Yuan dari arah belakang. Mobil Yuan kembali melaju menuju ke sebuah mall yang tidak jauh dari kantornya. Sebuah mall megah dan terlengkap yang ada di kota itu. Setelah memarkirkan kendaraannya, keduanya pun segera masuk.
Suasana mall saat itu tampak begitu ramai. Lydia mengajak Yuan ke sebuah toko perhiasan untuk melihat-lihat cincin yang akan mereka pakai nanti saat hari pertunangan mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kania sudah bersiap-siap untuk pulang dan menunggu jemputan Yuan di luar restoran. Kania, kamu pulang bersamaku saja. Raka yang saat itu berdiri di dekat Kania. Terima kasih banyak Pak Raka. Tuan Yuan sudah berjanji padaku kalau beliau akan datang menjemputku kemari. Balas Kania menatap ke arah pintu gerbang dan berharap Yuan akan segera datang. Tapi Kania, sebentar lagi restoran akan tutup. Kamu akan sendiri di sini. Dan coba kamu lihat, langit sudah gelap dan sebentar lagi hujan akan turun. Aku tahu itu, Pak. Tapi aku tidak mau kalau Yuan salah paham lagi seperti kemarin. Bapak duluan saja. Saya yakin Tuan Yuan sebentar lagi juga akan tiba. Baiklah kalau begitu menurutmu yang terbaik. Raka segera pergi meninggalkan Kania seorang diri di sana. 1 jam sudah berlalu. Hujan pun turun dari atas langit cukup deras. Tapi Yuan tidak kunjung juga datang menjemput Kania. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.